Materi kita berikutnya adalah mutasi kromosom atau yang disebut juga abrasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada kromosom yang meliputi perubahan struktur ataupun perubahan jumlah kromosom. Dalam mutasi kromosom banyak gen yang mengalami perubahan. Mutasi kromosom terjadi selama proses pindah silang pada saat meiosis. Perubahan struktur kromosom terdiri atas delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan katenasi. Delesi adalah hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Perhatikan gambar, di situ terlihat ada segmen D yang hilang atau patah. Duplikasi adalah sebagian segmen kromosom mengalami penggandaan. Perhatikan gambar. Segmen B, C mengalami penggandaan. Inversi adalah pembalikan sebagian segmen kromosom. Inversi dibagi menjadi dua, yaitu ada inversi parasentrik. Perhatikan contoh. Di situ terlihat ada segmen BCD yang mengalami pembalikan menjadi DCB, tetapi dalam satu lengan kromosom yang sama, sehingga ini disebut sebagai inversi parasentrik. Sedangkan inversi perisentrik terjadi pembalikan segmen kromosom di kedua lengan kromosom. Coba kalian perhatikan gambar. Translokasi adalah perpindahan segmen kromosom yang satu ke kromosom yang lain yang bukan kromosom homolognya. Perhatikan gambar, di situ terlihat adanya perpindahan segmen kromosom antara segmen AB dengan segmen MNO, sehingga disebut sebagai translokasi timbal balik atau resiprok. Katenasi adalah translokasi dua pasang kromosom non-homolog sedemikian rupa sehingga menyebabkan dua pasang kromosom membentuk struktur seperti lingkaran. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Mutasi berikutnya berdasarkan perubahan jumlah kromosom. Yang pertama, euploid. Euploid meliputi perubahan jumlah seperangkat genom atau seluruh set kromosom sehingga jumlahnya merupakan kelipatan set kromosom haploidnya. Macam set kromosom sebelumnya kita sudah tahu bahwa ada kromosom yang bersifat haploid atau N. Contohnya terdapat pada sel kelamin atau gamet, dan ada juga kromosom yang bersifat 2N atau yang disebut diploid. Contohnya terdapat pada sel-sel tubuh atau somatik. Nah, yang dimaksud dengan euploid di sini adalah mencakup organisme monoploid, yaitu organisme yang memiliki jumlah kromosomnya hanya terdapat satu genom atau satu set kromosom di dalam sel-sel tubuhnya. Organisme monoploid ini contohnya adalah lebah madu jantan yang terjadi secara partenogenesis. Partenogenesis adalah suatu bentuk reproduksi aseksual di mana lebah madu jantan ini dihasilkan dari embrio yang tidak dibuahi atau tidak mengalami fertilisasi. Organisme diploid atau 2N terdapat 2 set kromosom di dalam sel-sel tubuhnya. Contoh terdapat pada sel-sel tubuh manusia. Organisme triploid atau 3N yaitu memiliki 3 set kromosom di dalam sel-sel tubuhnya. Contohnya terdapat pada varietas buah-buahan tanpa biji, misalnya semangka, pisang, dan anggur. Organisme tetraploid atau 4N terdapat 4 set kromosom di dalam sel-sel tubuhnya. Contoh terdapat pada gandum, kapas, dan kentang. Sedangkan organisme polyploidi merupakan organisme yang memiliki lebih dari 2 set kromosom di dalam sel-sel tubuhnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada organisme yang memiliki lebih dari 2 set kromosom di dalam sel-sel tubuhnya, mulai dari organisme triploid, tetraploid,
pentaploid, dan seterusnya. Mutasi kromosom yang kedua yaitu aneuploidi. Aneuploidi adalah perubahan jumlah kromosom dalam satu perangkat atau satu genom kromosom. Akibatnya, jumlah kromosom menjadi tidak seimbang karena satu set kromosom dapat memiliki kromosom yang lebih banyak atau lebih sedikit daripada set kromosom lainnya. Biasanya, hal itu berakibat buruk bagi organisme yang mengalaminya. Umumnya, aneuploidi disebabkan oleh peristiwa gagal berpisah atau non-disjunction selama proses meiosis. Perhatikan gambar. Pada peristiwa tersebut, kromosom yang berpasangan atau kromatid gagal berpisah pada saat anafase. Kromosom yang gagal berpisah itu kemudian menuju kutub yang sama. Peristiwa gagal berpisah dapat terjadi pada meiosis 1 ataupun meiosis 2 dengan hasil yang jelas berbeda. Selain itu, aneuploidi juga disebabkan oleh anafase lag, yaitu peristiwa tidak melekatnya salah satu kromatid pada gelendong pembelahan saat terjadi meiosis. Beberapa macam bentuk aneuploidi yaitu nulisomi, monosomi, trisomi, dan tetrasomi. Akhiran somi menunjukkan kromosom yang mendapat kelebihan ataupun kekurangan kromosom. Aneuploidi ada yang berupa aneuploidi autosom atau yang terjadi pada kromosom tubuh, dan ada yang berupa aneuploidi gonosom yang terdapat pada kromosom seks atau kromosom kelamin. Contoh aneuploidi autosom adalah trisomi 21 atau sindrom Down. Perhatikan urutan kromosom nomor 21. Di situ terjadi penambahan satu kromosom pada kromosom nomor 21 sehingga disebut trisomi 21, yaitu dengan rumus 2n plus 1, dan ini terjadi pada kromosom tubuh atau autosom. Contoh trisomi autosom lainnya yaitu sindrom Patau. Kelebihan kromosom nomor 13, 14, atau 15, dan sindrom Edward yaitu kelebihan kromosom nomor 18 atau dikenal dengan trisomi 18. Aneuploidi gonosom disebut aneuploidi gonosom karena terjadi pada gonosom atau kromosom seks atau kromosom kelamin, baik itu kromosom X maupun kromosom Y. Beberapa kelainan yang disebabkan oleh aneuploidi gonosom adalah sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom Jacob, dan sindrom triple X atau perempuan super. Sindrom Turner, sindrom ini merupakan monosomi, yaitu kehilangan satu kromosom X, sehingga rumus kromosom penderitanya adalah 45X0. Kalian perhatikan gambar karyotipe dari kromosom. Di situ terlihat pada kromosom nomor 23 atau kromosom kelamin hanya ada satu kromosom X. Nah, harusnya pada perempuan yang normal itu memiliki dua kromosom X. Sindrom Klinefelter memiliki kelebihan satu kromosom X atau mengalami trisomi pada gonosom sehingga kromosomnya berjumlah 47. Penderita sindrom Klinefelter berjenis kelamin laki-laki dengan rumus kromosom 47XXY. Sindrom Jacob memiliki kelebihan satu kromosom Y berjenis kelamin laki-laki sehingga rumus kromosomnya 47XYY. Sindrom triple X atau wanita super mengalami kelebihan satu kromosom X sehingga rumus kromosomnya 47XXX. Demikianlah pembahasan tentang mutasi kromosom. Semoga dapat dipahami ya. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.